Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan simultaneous equation model dalam ekonomi, yaitu Clance model. Jadi Clance model ini sering digunakan sebagai contoh untuk model persamaan simultan. Model ini dibentuk tahun 1950, terus terdiri dari 6 persamaan. Persamaannya seperti ini. Kemudian dari 6 persamaan ini kita bisa klasifikasikan 3 persamaan pertama ini merupakan persamaan struktural. Bisa kita lihat di sini ada error termnya. Persamaan strukturalnya terdiri dari persamaan konsumsi, investasi, dan private wages atau upah. Kemudian 3 persamaan berikutnya itu merupakan persamaan identitas yang dibagi dua. Di sini kalau di bukunya Green, yang pertama merupakan persamaan equilibrium, yang dua terakhir ini adalah persamaan accounting. Jadi accounting identities. Jadi di sini kita bisa lihat ada 6 persamaan totalnya. Sisi sebelah kiri ini adalah variabel endogen, kemudian variabel eksogennya. Di sini Klein mendefinisikan variabel eksogennya adalah GT, TT, WT, kemudian AT. Kemudian untuk predetermine variabelnya adalah lag value dari capital stock, private profits, dan total demand. Nah, predetermine ini akan menjadi instrumental variable kalau kita ngeran untuk yang 2SLS. Sementara di buku Gujarati, ini contohnya ada di chapter 18 seperti ini. Sama, dia juga mendefinisikannya seperti ini. Lalu jadi sisi sebelah kiri ini CIW YT T sama YT sama K. Ini adalah endogen, kemudian PT-1, KT-1, YT-1 yang lag-nya ini merupakan predetermine. Jadi sama, predetermine-nya ada 3. Terus untuk penyelesaiannya di buku Gujarati ini ada di chapter 20. Jadi kita bisa lihat ke chapter 20 untuk penyelesaiannya. Ada di contoh 20.6. Hasilnya ini ada di sini 20 titik ya 20.2. Jadi di sini ada contoh Clance model, ini datanya, kemudian ini adalah hasilnya kalau dia di run dengan OLS, ini hasil reduce formnya. Lalu ada tuh SLS-nya. Nah, kalau di buku Green ini ada di bawahnya di 21423. Nah, seperti ini penentuan untuk ranknya. Dan datanya juga tersedia gitu di kedua buku ini. Baik, kita mulai saja untuk ngeran model ini dengan menggunakan R. Studio, kita bisa masukkan data Clance ini secara otomatis karena enaknya kalau kita menggunakan R, datanya beberapa contoh dari buku itu sudah ada di sini. Jadi mulai dari bukunya Green, bukunya Kementa, kemudian bukunya Wooldridge itu kalian bisa masukkan. Nah, pertama-tama pastikan dulu kalau package untuk persistem persamaan simultannya sudah dimasukkan. Di sini namanya package itu adalah system fit. Kita lihat di sini system fit. Nah, di dalam system fit ini ada contoh untuk penggunaan Clance E, kemudian ada Kementa. Kita klik yang Clance. Di sini ada contoh penggunaan model Clance. Yang pertama, dia menggunakan di sini deskripsinya model ekonomi Amerika. Data untuk Clance tahun 1950, penggunaannya dimasukkan aja. Lalu ini adalah formatnya, ini variabel-variabelnya gitu ya. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi, ini ada contohnya. Nah, ini contoh model Clance-nya yang tadi ada di buku. Kalian tinggal copy paste ke sini, seperti ini. Nah, untuk datanya, ini datanya seperti ini, dari tahun 20 sampai tahun 41. Kemudian untuk persamaannya, ini adalah persamaan strukturalnya. Lalu di sini adalah instrumental variabelnya. Instrumental variabelnya itu terdiri dari exogenous variable. Tadi ada 4 exogenous variabelnya, sama predetermine-nya itu ada 3.
Selanjutnya persamaan strukturalnya ini kita buat list, kita kasih nama sistem. Nah, di contoh ini dia memberitahu kita bagaimana caranya ngeran ketiga persamaan struktural ini dengan OLS, 2SLS, dan 3SLS. Di sini 3SLS-nya ada yang menggunakan maximum iteration sampai 500 gitu ya. Selanjutnya nanti ada Hausmann. Hausmann test ini adalah untuk mengetahui. Jadi kalau kita cek lagi yang tadi di system fit, itu ada namanya Hausmann di sini, hausmann.systemfit. Nah, ini deskripsinya. H0-nya itu adalah tidak terdapat korelasi antara semua variabel eksogen dengan error term, atau kovarian dari variabel eksogen dengan error term itu sama dengan 0, yang artinya 2SLS dan 3SLS itu konsisten, tapi hanya 3SLS yang efisien. Tapi kalau misalkan hipotesis alternatifnya, di sini hanya 2SLS yang konsisten, kemudian 3SLS itu tidak konsisten. Jadi kalau kita tolak H0 gitu ya, berarti 3SLS itu mungkin lebih baik gitu. 2SLS juga bagus, cuman 3SLS itu selain konsisten dia juga efisien. Tapi kalau kita kalau kita tolak H0 berarti hanya 2SLS yang konsisten gitu ya. 3SLS itu tidak konsisten. Sementara kan kita tahu kalau estimasi parameter itu kan minimal dia konsisten. Tapi kalau misalkan H0-nya gagal tolak H0, artinya H0-nya diterima, 2SLS dan 3SLS itu juga sama-sama konsisten. Cuman 3SLS itu bukan cuma hanya konsisten, tapi dia juga efisien. Artinya 3SLS itu mungkin lebih baik gitu ya, karena kan dia konsisten juga, tapi juga efisien. Iya, ini kita run saja gitu ya untuk codingannya ini. Jadi kita buat seperti ini, langsung kita run. Nah, dia memberikan hasil seperti ini. Sebentar. Hasilnya untuk OLS ini adalah pertama dia memberikan keterangan jumlah datanya, degrees of freedom-nya, kemudian memberikan keterangan deskripsinya gitu ya, deskripsi dari setiap persamaan. Terus dia juga ngasih tahu covariant matrix korelasi. Terus ini hasilnya untuk yang persamaan pertama seperti ini. Terus ini persamaan kedua yang di-run dengan OLS seperti ini. Nah, tanda bintang di sini menunjukkan kalau dia signifikan pada alfa berapa gitu ya. Terus di sini juga OLS, masih OLS. Nah, di sini adalah 2SLS. Dia memberikan hasil 3 pertama sama, memberikan deskripsi sama covariant matrix dan matriks korelasi. Terus, nah ini untuk persamaan pertamanya, ini estimasi parameternya. Ini untuk persamaan kedua, estimasi parameternya. Ini persamaan ketiga, dan ini estimasi parameternya. Ini yang kita gunakan gitu ya. Terus untuk Hausmann-nya, ini untuk yang 3SLS-nya. Hausmann-nya ada di bawah. Hausmann-nya seperti ini hasilnya. Di sini p-value-nya 0,6696, artinya gagal tolak H0. Kalau seperti ini kita bisa katakan bahwa 2SLS maupun 3SLS tidak memiliki korelasi. Artinya semua variabel eksogen itu tidak memiliki korelasi dengan error term-nya gitu ya. Tapi di sini 3SLS dia konsisten dan efisien, artinya 3SLS lebih baik daripada 2SLS gitu. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.